Menggunakan cotton bud itu harus bijak. Penggunaan cotton bud itu harus bijak. Pada saat memang dibutuhkan, boleh digunakan, tetapi pada saat tidak dibutuhkan, tidak usah terlalu berlebihan. Nggak perlu misalnya contohnya, setiap hari itu saya habis mandi supaya telinga saya bersih, saya selalu pakai cotton bud. Itu tidak perlu. Membersihkan telinga itu idealnya dengan interval 6 bulan sampai 1 tahun sekali itu sudah cukup. Jika kita yakin telinga kita sehat, gendang telinga kita utuh, kemasukan air tuh nggak usah terlalu dirisaukan. Iya. Artinya ada tetap bariernya kok. Airnya nggak akan bisa, nanti airnya bisa masuk dari sini, tembus dari sini misalnya begitu ya. Nah, dia ada bariernya. Selama gendang telinga kita utuh, aman. Kita cukup miring aja, misalnya mau tiduran, mau duduk miring gitu. Beberapa waktu nanti akan gaya gravitasi otomatis akan hilang sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Semua gangguan pendengaran tuh akan ada solusinya, jangan khawatir. Jadi walaupun sudah terdiagnosa tuli, tapi selalu ada solusinya, sehingga akan menyebabkan pendengarannya akan jauh lebih baik, bisa berkomunikasi, serta kualitas hidupnya akan lebih baik. Sehingga yang perlu kita tekankan di sini adalah rubah pola pikirnya. Jadi pola pikir bahwa seseorang mengalami keterbatasan itu tidak selalu menjadi suatu bencana, tetapi itu menjadi suatu anugerah yang perlu kita syukuri dan kita antisipasi, atau bagaimana caranya, solusinya itu kita cari bersama. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam program Malang Live. Dan episode kali ini kita akan memperingati Hari Pendengaran Sedunia 2024 yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2024. Dan masih dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia ini, Tribuners, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan demi Indonesia bebas tuli. Bersama narasumber Dr. Vivin Pradina, selaku dokter spesialis THT KL RSI Unisma Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, dokter. Sehat ya, dokter? Alhamdulillah. Sehat, dok. Mungkin bisa disapa dulu, dok, Tribuners yang ada di rumah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Malang Live, di mana pada kesempatan hari ini saya tuh diberikan kesempatan yang banyak untuk yang banyak ya, dok. Yang banyak ini dari pihak Tribun untuk memberikan sedikit informasi bagi Tribuners ya. Apa pentingnya menjaga kesehatan telinga? Memang ini dalam rangka kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia, di mana kita wajib menjaga kebersihan telinga, kesehatan telinga, karena telinga merupakan salah satu panca indera yang kita miliki yang bermanfaat atau berfungsi untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Oke, gitu. Baik, untuk memperbaiki kualitas hidup kita ya, dok, ya, karena hari pendengaran itu juga investasi kita di masa depan ya, dok. Betul, investasi kita. Dan dokter, ini kan masih hawanya memperingati Hari Pendengaran Sedunia ya, dok, ya. Sedunia, ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih Hari Pendengaran Sedunia 2024 itu? Ya, jadi Hari Pendengaran Sedunia ini kita peringati setiap tanggal 3 Maret, di mana kita memiliki tujuan sebetulnya adalah mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat gitu ya, pentingnya arti pendengaran atau panca indera pendengaran ini untuk proses kehidupan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, semua masalah pendengaran itu ada solusinya. Ini yang harus kita sosialisasikan. Jadi kalau zaman dahulu anak saya nggak bisa mendengar, tunarungu wicara, jangan sampai dia nggak bisa mandiri, nggak bisa punya daya saing atau daya jual terhadap kemampuan yang lain, itu nggak. Jadi semua ada solusinya. Bagaimana solusinya supaya mereka itu walaupun diagnosanya tuli masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa memperbaiki kualitas hidupnya, dan tentunya 2024 ini temanya adalah ubah pola pikirnya. Jadi ubah pola pikir bahwa memang gangguan ini
ada solusinya gitu ya. Walaupun solusinya itu tidak menyembuhkan, tetapi ada solusinya. Begitu Mbak Eka. Seperti apa dok solusinya? Nanti kita akan bahas lebih Oke. lanjut lagi ya dokter ya. Siap. Dan dokter, dimulai sejak kapan sih kita harus menjaga pendengaran kita? Ya, jadi gangguan pendengaran ini Mbak Eka ya. Ya. Gangguan pendengaran ini bisa terjadi pada usia bayi baru lahir, balita, anak-anak, dewasa, bahkan lansia pun bisa. Jadi pada semua fase kehidupan itu akan bisa semuanya. Hanya kita harus tahu betul penyebabnya. Jadi pada masing-masing kelompok usia itu akan memiliki epidemiologi penyebab yang berbeda-beda. Misal pada bayi baru lahir biasanya ya karena kelainan bawaan atau cacat kongenital, jadi bawaan. Kalau seperti ini, maka kita harus lihat lagi ke belakang, bagaimana proses si ibu ini dalam kehamilannya. Beberapa faktor resiko itu ada pada saat ibu ini hamil. Contohnya, ibu hamil ini kondisinya sedang tidak sehat. Bisa mungkin terkena TORCH ya, infeksi TORCH ya, itu bisa. Itu menyebabkan bayi yang lahir itu akan mengalami cacat atau tuli yang sifatnya sensori neural atau saraf pada kedua telinga bilateral yang permanen. Nah, yang seperti ini nanti penata laksananya gimana dong gitu ya. Salah satunya wajib dilakukan screening pada saat dia baru lahir, kemudian kita tentukan kelainannya, derajatnya. Kemudian adalah memotivasi untuk penggunaan alat bantu dengar sejak dini ya. Alat bantu dengar ini macam-macam bentuknya, bahkan yang terbaru tapi memang kekurangannya adalah mahal, itu adalah implan koklea. Tapi banyak sekarang yang menggunakan implan koklea. Bahkan pemerintah juga ada program donasi 100 implan koklea untuk anak-anak yang membutuhkan. Itu gratis ya dok? Ya, secara ada gratis Jadi, dari pemerintah, program pemerintah. Jadi ini akan sangat membantu karena kita tahu pertumbuhan anak atau golden periodnya adalah pada usia balita. Sehingga pada saat dia usia balita sudah tertangani, sudah terhabilitasi ya, artinya sudah kita tata gitu, dia akan bisa memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Walaupun dia memang ada kekurangan pada pendengaran. Ini kalau pada balita. Iya. Beda lagi kalau pada dewasa. Kalau pada dewasa rata-rata remaja dewasa gitu ya, karena infeksi. Karena proses infeksi atau proses pekerjaan. Nah, kalau infeksi biasanya paling sederhana. Ada seseorang batuk, pilek, demam, lama dianggap penyakit biasa, udah nggak berobat secara intens begitu ya, terapi juga tidak kuat, kemudian akan menjadi ke telinga infeksi tersebut, karena memang ada salurannya ya, ada jalannya, telinga, hidung, tenggorok begitu ya, sehingga infeksi ini akan bertambah berat ke telinga, sehingga telinganya akan terjadi radang, kalau orang Jawa bilang congek, kopo, itu ya, akhirnya gendang telinganya pecah. Nah, pada saat gendang telinga pecah, kemudian tidak ada proses perbaikan, tidak bisa menutup sempurna, yang terjadi apa? Gangguan pendengaran. Tuli juga sama, tapi tuli yang di sini sifatnya berbeda dengan yang tadi. Yang di sini sifatnya jenisnya adalah konduktif. Artinya, tuli yang di sini misalnya karena gondang telinganya yang berlubang, maka kita bisa lakukan operasi penambalan gendang telinga. Penambalan gendang telinga itu ya dok ya. Atau kita sering sebut miringoplasti kalau yang banyak beredar. Nah, itu bisa ditangani. Kemudian kalau dewasa lansia. Nah, kalau yang lansia ini pasti akan ada proses degeneratif. Sama seperti kita usia bertambah lama, kayak saya nih sekarang berkacamata begitu ya. Nah, pada pendengaran pun akan ada proses penurunan pendengaran yang kita sebut dengan presbiokusis. Kita sebut dengan presbiokusis. Nah, ini karena proses usia, sehingga mau tidak mau kita harus memotivasi kalau memang terjadi gangguan sangat pada saat komunikasi, penggunaan alat bantu dengar. Nah, pada beberapa kasus yang seperti ini, komunikasi juga harus berhadapan, kadang-kadang membaca gerak bibir. Gerak bibir itu ya, gerak bibir. Jadi lawan bicaranya nggak boleh saling bersinggungan gitu ya, tapi harus saling berhadapan supaya bisa membantu gerak bibirnya terbaca, sehingga komunikasi tidak akan
terganggu. Banyak kan itu kalau misalnya kakek nenek kita atau yang sana bilang apa itu kalau Iya. diajak ngomong nggak denger ya. Harus teriak-teriak gitu ya, Dok, ya, ya. jadi memang ya itu salah satu memang harus. Artinya semua gangguan pendengaran ini ada kok solusinya. Nah, jadi bagi sobat Tribuners ya, jika menemui hal-hal yang seperti ini, silahkan monggo dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait supaya tidak menjadi hambatan dalam beraktivitas. Oke, Ya, baik. itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu Iya, ya, Dok ya. iya. Dan Dok, ini saya potong dulu ya. Ini Boleh. ada beberapa pertanyaan dari Tribuners Oke. lewat IG Surya Malang nih, Dok. Lewat IG Surya Ya, Malang. yang pertama ini ada @deoofficial1909. Kak Deo ini bertanya, Dok, apa sih penyebab bayi tuli sejak lahir dan apakah bisa sembuh? Terima kasih dan sukses selalu. Oke, terima kasih Kak Dio doanya. Iya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi penyebab bayi baru lahir tuli itu banyak. Satu memang kegagalan pembentukan organ, ya itu bisa juga karena memang proses yang kita nggak bisa nggak bisa kita pahami gitu ya. Itu sudah rezekinya kita, satu ya. Kemudian kedua karena genetik. Berikutnya yang ketiga juga karena infeksi pada saat kehamilan. Salah satu penyakitnya adalah infeksi TORS. Kemudian penggunaan alkohol. Jika seorang Ibunya ya, Dok, ya. Iya, menggunakan alkohol dengan berlebihan, maka itu akan mempengaruhi prosesnya. Kenapa? Karena akan diserap melalui plasenta sehingga proses pertumbuhan organnya akan juga bermasalah. Nah, jadi contoh saja misalnya pada saat seseorang memiliki hobi pecinta hewan, yang sekarang banyak itu kan Kucing, kucing, anjing. begitu ya, burung, Iya. nggak masalah, tetapi pastikan kondisi hewan peliharaannya juga dalam kondisi yang sehat. Ya. Kemudian sebelum dia melakukan program kehamilan, sebaiknya general check up. Jika hasil kondisinya bagus, silahkan dipersiapkan. Tapi kalau masih terdeteksi ada salah satu virusnya, sebaiknya diobati dulu. Ya, untuk apa? Ya untuk mendapatkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani begitu. Jadi memang seperti itu. Kemudian kalau ada seorang ibu hamil yang sakit, harus segera diobatin. Ya, jadi kadang-kadang harus sampai tuntas gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Gizi ibu hamil itu pasti juga mempengaruhi. Itu juga jangan sampai tidak tercukupi, karena itu semua adalah proses pembentukan organ. Jadi gitu. makanan-makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil agar anak itu tidak tuli lahir itu apa, Dok, kira-kira makanannya? Beberapa vitamin kan memang sudah ada ya komposisi ya. Yang jelas asam folat itu harus diproduksi harus dikonsumsi rutin oleh si ibu. Nah, itu kayak gitu. Kalau bisa disembuhkan atau tidak, bayi baru lahir ini sifatnya permanen. Tulinya itu permanen dan sensori neural. Sehingga solusinya bagaimana? Screening pendengaran, pemeriksaan pendengaran, kemudian penggunaan alat bantu dengar sejak dini. Bahkan yang terbaik sekarang ya masih implan koklea bagi yang mampu. Tapi kalau yang belum mampu, boleh alat bantu dengar. Sehingga masa tumbuh kembang anak itu tidak terhambat. Gitu mereka. Gitu Pak Dio ya, Kak Dio. Kak Deo Official 1909. Jadi pertanyaan dari Dokter Vivin ini sudah terjawab ya, Dok ya. Ya. Karena bisa faktor genetik ya, Dok ya. Bisa faktor genetik Dari aja. ibu. Terus ibunya tuh gak boleh minum minuman alkohol yang berlebihan juga ya, Dok ya. Betul. Kalau misalkan ibu merokok itu berpengaruh gak sih, Dok? Sebetulnya pengaruh selalu ada. Jadi semua yang sifatnya ada toksinnya atau toksiknya itu pasti akan berpengaruh. Tetapi memang pengaruhnya kalau kita lakukan penelitian, ada pengaruh kecil, ada pengaruh yang besar. Kalau rokok itu kan terhirup masuk ke pernafasan, seringnya begitu ya. Kalau minuman, makanan itu kan langsung ya diserap sebagai sumber vitamin, diserap oleh si bayi. Nah ini makanya lebih besar pengaruhnya dibandingkan merokok. Walaupun merokok pun tetap ada pengaruhnya. Oke, berarti minum alkohol tuh resikonya lebih besar dibandingkan merokok ya, Dok ya. Iya. Karena alkohol tuh langsung terserap oleh tubuh kita ya, Iya, Dok ya, daripada betul. asap rokok itu sendiri. Iya. Oke, dan yang kedua, Dok, ini ada pertanyaan dari Kak @Dila Miranda _. Ini
Kak Dila ini bertanya, Dok. Ya. Dokter, saya mau tahu tentang bagaimana sih sebaiknya cara membersihkan telinga. Ada yang bilang kalau pemakaian cotton bud terlalu sering itu sebaiknya dihindari. Itu fakta atau mitos ya, Dok? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih juga pertanyaannya Mbak Dila Iya, Miranda. iya, Kak Dila Miranda. Kalau kita bilang fakta atau mitos, fakta. Ya, jadi menggunakan cotton bud itu harus bijak. Harus bijak. Penggunaan cotton bud itu harus bijak. Pada saat memang dibutuhkan, boleh digunakan. Tetapi pada saat tidak dibutuhkan, tidak usah terlalu berlebihan. Nggak perlu misalnya contohnya, setiap hari itu saya habis mandi supaya telinga saya bersih, saya selalu pakai cotton bud. Itu tidak perlu. Membersihkan telinga itu idealnya dengan interval 6 bulan sampai 1 tahun sekali itu sudah cukup. Itu wajib ke dokter THT atau boleh memakai cotton bud? Sebaiknya ke dokter THT aja. Dokter THT ya, aja, jadi Dok, ya. nanti memastikan kalau misalnya telinganya kotor, kita bantu bersihkan. Tapi kalau misalnya telinga bersih, ya hanya untuk meyakinkan kita gitu ya. Jadi sebaiknya begitu. Tetapi pada beberapa kasus memang ada dia memiliki potensi kotoran telinga yang berlebih. Kotoran telinga yang berlebih ini kita sebut dengan serumen. Serumen. Ya, serumen ini produksi dari apa? Dari kelenjar yang ada di dalam telinga. Pada beberapa orang dengan produksinya berlebih, itu memang harus dilakukan secara rutin. Kotoran ini dibersihkan. Berapa bulan sekali kira-kira, Dok? Saya sarankan antara 3-4 bulan sekali rutin dibersihkan. Karena biasanya dengan periode itu pasti sudah menumpuk lagi. Nah, kalau dibiarkan nanti jatuhnya jadi keras. Ada ya? Iya, ada di video itu banyak. Video banyak sekarang tuh tersebar ya. di YouTube Di gitu, YouTube, Dok. di Iya. TikTok itu banyak nih sekarang. Jadi sampai keras kayak kerikil, kayak batu, terus besar. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau ada yang seperti itu, ya pasti kualitas pendengaran kita akan terganggu. Kita nggak akan bisa sensitif tuh mendengarnya gitu ya. Pasti terganggu. Sehingga rutin dibersihkan tiap 3-4 bulan sekali. Itu pada beberapa orang, tidak semuanya. Berarti Jadi tidak semua. nggak perlulah kita punya stok cotton bud yang banyak sekali. Atau setiap hari, rasanya nggak perlu. Gunakan cotton bud dengan bijak saja. Dengan bijak dan Iya. wajib ke dokter THT itu 6 bulan atau setahun sekali ya, Setahun Dok. sekali ya. ya. Anggaplah general check up telinga gitu ya. Iya, baik. Gitu. Bu Dokter, ini selanjutnya ini Oke. ada Tribuners yang ingin bertanya. Ini @kegembiraan. Wah, ini selalu gembira ini orangnya. Jadi Kak Gembira ini bertanya, Dok, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gendang telinga itu pecah? Apakah kebiasaan mengorek kuping pakai cotton bud itu menjadi salah satu faktornya? Oke, terima kasih. Kegembiraan membuat memang kita termotivasi untuk selalu gembira Iya. ya Pak ya, Kak. Ya, melihat kondisi suatu gendang telinga yang pecah ya, sehingga gendang telinga itu kita sebut juga sebagai membran timpani. Sehingga kalau kita analogikan namanya membran itu tidak tebal, tipis ya, elastis begitu ya. Maka penyebabnya kenapa kok si gendang ini pecah ada bermacam-macam. Salah satunya karena infeksi, itu jelas. Infeksi pada telinga tengah. Nah, ini yang sering kita dengar kalau di masyarakat tuh congek, kopok, ya seperti itulah sama. Budek gitu ya, Dok. Ya, jadi keluar cairan, ada infeksi keluar cairan. Jadi dia diawali dengan infeksi yang karena bakteri, kemudian telinganya gendangnya pecah, keluar cairan berupa kayak berbau dan berwarna, biasanya kekuningan begitu. Ini harus segera diobatin. Kalau nggak segera diobati dengan tuntas, beresiko si gendang yang pecah tadi tidak bisa menutup kembali. Sehingga dia akan permanen tuh lubangnya. Lubangnya itu permanen ya, Dok. Iya. Jadinya tidak bisa menutup Tidak kembali. bisa menutup kembali. Padahal dia ada mekanisme, namanya kita sakit itu kan ada mekanisme penyembuhan. Kalau dengan tata laksana yang bagus, gizi yang bagus begitu, obat yang sesuai, maka diharapkan itu gendang yang pecah bisa menutup lagi. Itu cara Sehingga menutupnya seperti apa kira-kira, salah Dok? satunya dengan obat. Obat. Memang, makanya jangan dibiarkan kalau sudah ada keluhan telinganya sakit, keluar cairan, itu harus segera berobat. Obatnya berarti obat khusus dari dokter Iya, kan, Dok? betul, obat khusus dari dokter. Sehingga harapannya gendangnya ini harus balik nih utuh gitu. Nah, kalau utuh, ya nanti ke depan nggak akan ada masalah. Tapi kalau dia menjadi lubangnya permanen,
itu akan sering infeksi terus bolak-balik kayak gitu ya. Jadi dia akan lubangnya permanen, otomatis terjadi gangguan pendengaran atau tuli konduktif. Oh, tulikon. Itu nggak bisa dioperasi berarti ya, Nah, Dok ya? kalau tuli konduktif ini berbeda dengan yang sensori. Oke. Ini bisa diterapi, salah satunya adalah gendangnya yang lubang tadi harus ditutup kembali. Kita sebutnya dengan proses penambalan telinga, gendang telinga, atau namanya miringoplasti, itu bisa. Jadi dengan operasi. Nah, operasinya nanti bahannya dari mana, Dok? Nanti kalau saya dikasih bahan atau dari luar, gimana kalau tubuh kita alergi? Tenang aja, sahabat Tribuners. Bahan yang digugakan adalah dari tubuh pasien sendiri. Oh, dari tubuh Jadi pasien sendiri. ya, Berarti kita mengambil ambil salah satu lapisan untuk tubuh kita kita. buat sebagai Oh. gendang telinga baru. Nah, sehingga harapannya dia tertutup, utuh lagi, pendengaran masih bisa baik, tidak terganggu, infeksi juga tidak terjadi berulang. Nah, bisa. Jadi infeksi. Kemudian yang kedua, karena korek-korek memang betul trauma. Jadi trauma itu salah satunya adalah korek-korek. Maka tidak disarankan korek-korek yang berlebihan. Karena korek-korek memang enak ya, geli-geli enak gitu, tapi terus lupa kebablasan kedalaman jerut gitu, nah pecah. Iya. Itu. Atau trauma. Trauma itu biasanya kalau anak-anak kecil biasanya bermain dengan temannya, memasukkan sesuatu ke telinga, terus ketekan Iya. itu. Atau kecelakaan lalu lintas, telinganya terbentur Iya. menjadi pecah gitu ya. Itu bisa. Atau trauma memang dipukul. Iya. Misalnya kayak dipukul daerah di area telinga ya, itu juga bisa menyebabkan pecah. Tapi yang seperti ini bisa kita tangani, yaitu dengan penutupan gendang telinga kemudian, supaya memang menghindari faktor infeksi itu tidak berulang dan bisa menyebabkan pendengarannya bisa kembali baik. Oke, berarti banyak banget ya, Dok ya, faktor-faktor yang menyebabkan gendang telinga Pecah. itu pecah ya, Dok Ya, ya. Selain banyak. kita sering korek-korek kuping terlalu dalam, terus trauma juga Trauma bisa menjadi salah satu faktor. Ya. Terus juga dipukul itu juga Dipukul. menjadi salah satu Ya, faktor juga bisa. ya, Dok ya. Atau misalnya waktu biasanya musim tahun baru, mercon, petasan, Suara berdentum gitu, itu juga bisa, Dok. Bisa terlalu keras begitu sehingga gendang ini kan membran ya. Iya. Ya, akhirnya ikut pecah. Atau bagi sobat Tribuners yang suka pergi dengan pesawat, Iya. itu kan pada saat kita di atas ada perbedaan tekanan Iya. di luar dengan di dalam telinga. Itu juga bisa menyebabkan baru trauma. Nah, sehingga gendangnya pecah. Bagaimana caranya supaya nggak terjadi barotrauma? Biasanya kalau di pesawat disuruh makan. Salah satunya mengunyah. Jadi ini supaya gerakannya Mengunyah itu emang betul ya, Dok ya. betul. Supaya memang tekanannya sama, tidak menyebabkan nyeri. Gitu. Terus biasanya kan telinga itu bisa kayak berdengung gitu loh, Dok. Kayak ada suara-suara masuk, itu faktor penyebabnya apa, Dok, kira-kira? Nging, kayak gitu. Ya, jadi berdengung. Iya. Suara telinga berbunyi itu dibagi dua, Mbak. Iya. Ada berdengung, ada berdenging. Berdengung itu terjadi pada frekuensi nada rendah. Kalau berdenging terjadi pada frekuensi nada tinggi. Berdengung itu biasanya terjadi jika telinga kita ada serumennya. Ada benda asing, misalnya kapasnya ketinggalan gitu ya, atau benda asing berupa hewan ada yang masuk. Nah, itu biasanya berdengung. Kalau berdenging biasanya kondisi di dalam telinga kita baik, tapi ada suara. Iya. Itu sering terjadi pada gangguan pada usia tua, penurunan pendengaran gitu ya, presbiosis, atau pada gangguan pendengaran karena paparan tempat kerja. Jadi kalau di tempat kerjanya suaranya keras, itu sebaiknya menggunakan pelindung telinga berupa earmuff atau yang lainnya. Supaya apa? Paparan suara yang keras ini tidak merusak sel-sel saraf di telinga. Nah, kalau terlalu paparan keras nih terus menerus, maka akan muncul berdenging. Nah, berdenging ini salah satu tanda penurunan pendengaran. Oh, penurunan pendengaran. Sehingga supaya aware, ya. Iya. Tanda penurunan pendengaran. Bahkan pada beberapa orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol, ini karena mengganggu sirkulasi darah, itu juga akan menyebabkan berdenging. Sehingga pada saat kita tes, pendengarannya sudah turun. Nah, sehingga yang seperti itu perlu terapi obat-obatannya untuk hipertensi diabetesnya secara rutin supaya terkontrol. Biasanya kalau nanti sudah terkontrol, suara berdenging ini hilang. Oh, hilang itu ya, Dok ya. Bisa.
Oke, berarti berdenging itu juga menjadi faktor penurunan pendengaran kita ya, Ya, Dok, ya. itu Maka sebagai tanda tanda awal, awal ya, ya, Dok, bahwa ya. kita harus curiga ada masalah di Oke, pendengaran. berarti kita harus lebih peduli lagi Iya, terhadap pendengaran betul. kita ya, Dok, ya, dengan cara terapi-terapi itu ya, Dok, ya, kalau mendengar Ya, suara berdenging. ya, ada beberapa terapi nanti yang bisa direkomendasikan. Ya, Dok, kalau misalkan berbeda kasus jikalau seorang anak kehilangan pendengaran di masa pertumbuhan itu kira-kira penyebabnya apa, Dok? Biasanya kan ada. Ya, ada. Kehilangan pendengaran di masa pertumbuhan, yang pertama kita harus pastikan dulu secara anatominya telinganya terbentuk dengan baik atau tidak. Jadi kebetulan belum sampai seminggu ya, 3 hari yang lalu saya melakukan pemeriksaan screening di sebuah TK di Iya. Kota Malang. Itu ternyata anak tersebut memiliki daun telinga, Iya. tetapi daun telinga ini tertutup, Oh, tidak ada tertutup. lubang. Tidak ada lubang ya, Dok, ya. Ya, sehingga kalau yang kasus seperti itu perlu pemeriksaan lanjut, memastikan apakah organ telinga itu kan dibagi menjadi 3 ya, Mbak. Iya. Telinga bagian luar, tengah dan dalam. Apakah semua struktur organ telinga ini terbentuk sempurna? Nah, kalau ini terbentuk sempurna, maka kita tinggal buatkan jalan saja untuk lubangnya. Tapi kalau tidak terbentuk sempurna, maka ini termasuk salah satu kelainan kongenital. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian yang sering atau banyak terjadi itu karena serumen. Serumen Ya, itu. itu tadi. Itu yang sering. Setelah serumennya diambil, telinganya balik lagi, celing gitu. Celing gitu. Ya, bisa stereo suara yang masuk Iya. gitu. Ya, itu jadi yang terbanyak karena serumen. Serumen itu faktor penyebab utamanya ya, Faktor Dok, ya. penyebab utamanya. Dan Dok, ini ada terakhir dari Tribuners yang ingin bertanya dari Melisa Arum. Kak Melisa ini bertanya tentang apakah tersedia juru bahasa isyarat atau tidak ya? Ya, terima kasih Mbak Melisa. Ini yang sedang kami galakkan saat ini. Kami dari Perhimpunan THT, Dokter THT, itu memang sedang menggalakkan bahwa pentingnya kita mengerti tentang bahasa isyarat. Kalau kita lihat televisi, terutama siaran berita, itu selalu didampingi oleh penerjemah bahasa isyarat ya. Nah, ini memang perlu, sangat diperlukan sekali. Saat ini kan masih terbatas hanya di sekolah-sekolah untuk SLB. kebutuhan Iya, khusus, SLB. SLB yang menyediakan. Nah, tapi ke depan itu kita minimal masyarakat tuh juga harus tahu. Jadi ada 2 metode bahasa isyarat itu. Yang penting itu kita tahu gerakan tangannya dulu, huruf abjad. Baru setelah itu bahasa isyarat itu walaupun kita menggunakan gerakan tangan abjad, itu bibir Iya. itu tetap harus bergerak seperti apa yang mau kita bicarakan. Jadi vokalnya harus kelihatan. Kalau ada konsonan juga harus tampak. Jadi jangan malu bergerak gitu bibirnya supaya memudahkan mereka untuk ini. Ini yang memang perlu digalakkan. Saat ini masih terbatas. Ada tapi terbatas. Ada tapi terbatas masih ya, Dok, ya. terbatas. Adanya tuh di guru-guru SLB Di gitu ya, guru Dok, ya? SLB ya khusus. Kemudian kalau di terapi wicara di Iya. beberapa tempat atau terapi wicara itu biasanya ada terapis itu yang mendalami tentang hal itu, tapi itu juga masih di rumah sakit besar. Kalau di Malang sepertinya rumah sakitnya masih di RSSA. RSSA Ya, itu ya, Dok, ya, yang betul. paling besar di Malang. Ya, sementara itu. Jadi terapi khusus wicara itu harus memiliki kemampuan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Dan Dok, oke, terima kasih ya Tribuners ini yang sudah bertanya, Kak Melisa, Kak Kegembiraan, Kak Dila, Kak Deo. Ini semoga pertanyaan sudah dijawab lengkap sama Dokter Vivin. Semoga bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih telah bertanya. Oke, Dok, kita lanjut aja ya, Dok, ya. Oke, Nah, Mbak. kita ini kan suka renang ya, Dok, ya. Anak-anak, dewasa itu kan suka berenang. Nah, biasanya saat renang itu kemasukan air, Dok, ke telinga kita. Nah, Iya, cara iya. mengatasinya tuh seperti apa, Dok? Apakah harus loncat-loncat, kepalanya miring? Biasanya itu yang pertama kali dilakukan atau dokter punya cara lain? Ya, betul. Jadi saya sendiri pun pernah itu mengalami seperti itu, dan waktu saya belum menjadi seorang dokter THT ya. Iya. Kadang-kadang saya juga suka loncat-loncat gitu ya. Kepalanya sampai miring gitu Katanya kan, Dok? miring-miring sambil loncat-loncat gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah begini, Mbak. Jika kita yakin Iya. telinga kita sehat, gendang telinga kita utuh, kemasukan air tuh nggak usah terlalu dirisaukan. Oke. Iya. Iya, iya. Artinya
ada tetap bariernya kok. Airnya nggak akan bisa, nanti airnya bisa masuk dari sini, tembus dari sini misalnya begitu ya. Nah, dia ada bariernya. Selama gendang telinga kita utuh, aman. Kita Aman ya, cukup Dok, ya? cukup miring aja, misalnya mau tiduran, mau duduk miring gitu. Beberapa waktu nanti akan gaya gravitasi otomatis akan hilang sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Nah, tapi jika ternyata gendang telinga kita ini terjadi proses infeksi, bahkan sampai robek tadi itu ya, pecah gendang telinganya, lobang, ini yang harus segera diperbaiki. Maksudnya harus, wah tadi saya berenang itu kan airnya nggak bersih ya, maksudnya Iya. tidak steril gitu ya. Mengandung kaporit biasanya, Banyak Dok. macam-macam. Apalagi kalau tempat renang umum ya, macam-macam. Itu ya kita boleh bantu dengan menggunakan ada obat-obatan yang bisa diberikan mencegah untuk infeksi. Gitu. Dan yang biasanya dirasakan mengganggu itu kalau ada serumennya, kemudian berenang, itu rasa sensasi di telinga itu rasa nggak nyaman. Iya. Terasa penuh, kadang nyeri karena si serumen ini awalnya ukurannya segini ya, dia akan mengembang karena ada air. Nah, sehingga semakin nggak nyaman. Nah, kalau yang seperti ini bawa aja ke THT, Mbak. Langsung bawa aja ke THT ya, Dok, supaya ya. kita segera bersihkan itu serumen sehingga aman sudah nanti untuk berenang. Nah, ke depan akan lebih baik saat berenang itu menggunakan penutup telinga. Jadi ada khusus ear plug gitu yang dimasukkan di dalam telinga untuk biasanya si atlet-atlet gitu ya, untuk mengurangi gangguan tekanan sama mengurangi infeksi. Nah, itu sarannya begitu. Ya. Baik dokter, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah di Hari Pendengaran Sedunia ini. Ya. Hari Pendengaran Sedunia ini Indonesia memiliki misi. Salah satunya adalah Indonesia bebas tuli pada tahun 2030. Artinya semua gangguan pendengaran tuh akan ada solusinya. Jangan khawatir. Jadi walaupun sudah terdiagnosa tuli, tapi selalu ada solusinya sehingga akan menyebabkan pendengarannya akan jauh lebih baik, bisa berkomunikasi serta kualitas hidupnya akan lebih baik. Sehingga yang perlu kita tekankan di sini adalah rubah pola pikirnya. Jadi pola pikir bahwa seseorang mengalami keterbatasan itu tidak selalu menjadi suatu bencana, tetapi itu menjadi suatu anugerah yang perlu kita syukuri dan kita antisipasi atau bagaimana caranya, solusinya itu kita cari bersama. Jadi jangan khawatir bagi sobat-sobat Tribuners yang memiliki saudara atau kolega atau tetangga dan sebagainya yang mengalami masalah pendengaran, yuk silakan berkonsultasi ke kami para sejawat THT untuk mencarikan solusi yang terbaik terkait pendengarannya sehingga aktivitas hidup, aktivitas untuk bermasyarakatnya jauh lebih baik gitu. Itu sarannya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vivien telah hadir di studio Tribun Jatim ini ya, Dok ya. Oke, terima kasih juga Mbak Kak, saya sudah dikasih kesempatan sebesar-besarnya. Iya, sukses selalu Dokter. Iya, sama-sama. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Dokter Vivien pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.